Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Agung, NIM 1714-2016-2 dari jurusan Perbankan Syariah. Dan di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah, yaitu tugas UTS ya. Dan teman-teman tahu kenapa saya membuat video ini? Karena untuk sekarang ini sistem perkuliahan kita mendadak diganti dengan daring karena sedang maraknya virus corona ini. Para pelajar, pekerja mungkin sebagian yang diliburkan untuk tetap di rumah untuk menjaga atau mencegah penyebaran pandemi virus corona itu. Nah, makanya di sini saya ngerjain bikin video untuk ngerjain soal tes. Nah, itu kenapa alasannya ya mungkin. Baik, di sini mungkin saya nggak lama-lama ya, nanti saya akan jawab pertanyaannya satu persatu. Mungkin teman-teman tunggu aja. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba jawab nomor 1 terlebih dahulu, yang dimana pertanyaannya adalah sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan jelaskan perbankan syariah. Nah, undang-undangnya itu diatur dengan UU nomor 21 tahun 2008. Nah, untuk pengertiannya adalah perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usahanya serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oke. Selanjutnya next nomor 2. Selanjutnya next nomor 2, yaitu pertanyaannya peranan bank sentral terhadap pemerintah menurut saya. Nah, di sini yang sudah saya dapatkan, yang pertama itu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, membantu pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditur luar negeri. Yang selanjutnya itu sebagai pemegang kas pemerintah, dan selanjutnya memberi masukan terhadap pemerintah pusat maupun daerah dalam memajukan perekonomian dan pembangunan nasional maupun daerah. Mungkin itu yang next, jawaban selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu saya diminta untuk memaparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian dan di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Paparkan data kondisi bank syariah Indonesia saat ini sedang dilanda musibah COVID-19. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan, yaitu di sosmednya, dari informasi-informasi yang diberikan, misalnya kayak Bank BRI Syariah ini, yang saya ketahui bahwasannya bank tersebut tidak merasa keberatan dalam menjalankan aktivitasnya. Mungkin untuk dalam menjalankan aktivitasnya seperti melakukan transaksi pelunasan haji ataupun menarikan dana pensiun, itu sudah bisa dilakukan melalui daring ataupun online, karena sebelumnya memang BRI Syariah ini sudah memiliki aplikasinya, cuman tepat sekali untuk di masa saat ini, di musim saat ini yang sedang terpapar corona. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin tadi kayak pelunasan haji sebelumnya memang nggak ada, tapi dengan adanya pengupgradean di aplikasinya, mungkin sekarang sudah ada menunya untuk memberi kemudahan pada masyarakatnya untuk bisa tetap di rumah tapi bisa melakukan transaksi tersebut gitu. Jadi ya mungkin
yang saya ketahui sejauh ini dari salah satu bank yang saya dapatkan informasinya, memang tidak merasa kesulitan untuk masyarakatnya atau para nasabahnya. Dan mungkin jikalau memang jadi perbankan syariah BRI Syariah ini untuk menyuruh gitu. Jadi kan memang sebelumnya pemerintah sudah menyuruh gitu untuk para masyarakatnya untuk di rumah. Nah, BRI Syariah pun ya mau tidak mau harus mengikutinya. Jadi dengan cara apapun itu, semaksimal mungkin melayani nasabahnya melalui daring maupun internet banking maupun ya sebagainya, call center. Dan BRI Syariah ini ya siap melayani gitu. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, kalau ibu harus datang ke kantor cabangnya, ya harus ada prosedur-prosedur yang dilakukan gitu, seperti jadi pengecekan dulu suhu tubuhnya, lalu banyaklah menggunakan hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter, dan menggunakan masker. Nah, mungkin itu prosedurnya. Nah, jadi terus selanjutnya BRI Syariah ini lebih gitu loh, kayak mengedukasi para nasabahnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, seperti kayak cek suhu tubuhnya, terus menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan membersihkan sarana dan prasarananya sesuai jadwal. Nah, mungkin untuk jadwal operasional Bank Syariah juga agak dibatasi gitu ya. Jadi yang mulai dari jam 8 sampai jam 3, mungkin dipersingkat dari jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 gitu ya. Pokoknya gitu aja. Nah, dilanjut untuk pertanyaan terakhir, jelaskan menurut Anda tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah. Nah, mungkin itu tadi yang sudah saya jawab gitu kan ya. Lagi-lagi pemerintah mendesak para masyarakatnya untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah jikalau memang tidak terlalu penting gitu, atau memang dalam bekerjanya itu work from home atau study in home gitu kan. Jadi ya tetap aja di rumah gitu, jangan datang di kerumunan gitu. Nah, itu tadi gitu kan. Jadi Bank BRI Syariah ini mengedukasi para nasabahnya maupun karyawannya untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menangani permasalahan ini? Nah, sistem pengawasan perbankan syariah ini dengan kebijakan yang telah ditetapkan, ya kebijakan yang baru yang dihadirkan oleh pengawasan perbankan syariah, maka perbankan saya sendiri harus melakukan atau menjalankan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh sistem pengawasan perbankan syariah itu sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.